Oke, kali ini kita akan membahas membuat login form menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Oke, pertama kita pastikan dulu bahwa database MySQL dan Apache Web Server-nya sudah running. Kemudian kita buka text editor. Di sini kita memakai Sublime. Oke, pertama kita akan buka dulu. Oh ya, sebelumnya kita buka dulu PHP MyAdmin. Kita buat database, misalnya e-commerce. Oke, kita buat satu tabel karena kita akan membuat login form. Tabelnya bernama user, jumlah kolomnya 3. Di sini ada username. Kita jadikan dia primary key. Kemudian password. Passwordnya pada kesempatan kali ini belum di encrypt, belum digunakan fasilitas enkripsi, masih plain text biasa. Kemudian bagian. Oke, kita buat. Kemudian kita isi dengan data usernya, username-nya admin, passwordnya admin, bagiannya administrator. Oke, sekarang kita punya database e-commerce, kemudian tabelnya user dengan isi admin. Oke, kemudian kita buat yang pertama adalah halaman db.php. Nah, halaman ini digunakan untuk menghubungkan antara program PHP dengan database MySQL yang tadi kita buat. Jadi menggunakan fungsi MySQL eConnect. Parameternya yang pertama adalah nama servernya, localhost standarnya. Kemudian username-nya adalah root, huruf kecil semua. Passwordnya tidak menggunakan password. Kemudian database-nya yang kita ingin akses, misalnya e-commerce yang tadi kita telah buat. Oke, diakhiri dengan tanda tag ini. Kita simpan dengan nama db.php. Simpan di folder exampp-nya. htdoc. Oke, kita buat di sini misalnya e-commerce gitu. Oke, kita buat db.php. Kemudian berikutnya kita akan membuat file satu lagi, index.php. Nah, file index ini adalah file yang pertama kali dibuka pada saat kita membuka website. Oke, di sini kita akan memanggil login PHP. Jadi kalau loginnya di indeks PHP-nya dipanggil, dia akan memanggil login PHP. Kita simpan dengan nama index.php. Kemudian berikutnya kita buat file loginnya. Nah, file login ini ada actionnya akan memberikan data-data dari form login ke file login executable atau login execute.php. Metode yang digunakan adalah untuk pengiriman datanya adalah metode post.
Oke, kita buat dalam bentuk tabel sederhana. Di sini belum pakai CSS, belum pakai Bootstrap dan seterusnya, pure hanya PHP dan HTML saja. Oke. Di sini kita kasih tulisan login, di bawahnya kita kasih tombol untuk mengirim datanya. Kemudian ini ada untuk inputan username. Huruf besar huruf kecilnya diperhatikan harus sama. Kemudian password. Kemudian kita simpan dengan nama login.php. Oke, di sini kita dibuat supaya dia rata tengah posisinya. Span ini supaya dia juga bisa di tengah. Oke, berikutnya kita akan buat file login exec. File login exec ini digunakan untuk memproses username password yang tadi dikirim di form login.php. Kita aktifkan dulu sessionnya untuk menyimpan session. Kemudian juga kita panggil db.php untuk koneksi database ke e-commerce. Kemudian kita ambil data username menggunakan ini fungsi MySQL real escape string untuk mencegah dari serangan SQL injection. Karena dikirim menggunakan post, kita panggil dalam bentuk post. Nah, kemudian kita panggil juga passwordnya. Kemudian kita cek apakah padanan username dan password yang dikirim ada di database. Kalau ada berarti valid, login bisa masuk. Kalau tidak ada berarti tidak valid, tidak bisa login, tidak bisa masuk. Nah, ini ambil data dari tabel user, di mana username itu sama dengan data username yang dikirim dan padanannya harus sama dengan passwordnya. Kemudian kita ceknya menggunakan if. Kita cek datanya menggunakan fungsi MySQL numRows.
dicek. Kalau hasilnya 1 maka valid, datanya ada. Kalau hasilnya 0 maka tidak valid. Kita cek aja datanya 1. Kalau 1 maka kita simpan data username sebagai session. Ya, session dengan nama username. Kemudian masuk ke halaman home. Menggunakan fungsi header location home.php. Jadi kita akan buat tabel halaman home-nya. Kalau tidak masuk, kembali lagi ke halaman login. Oke, kita simpan dengan nama login esec.php. Oke, setelah itu kita akan membuat halaman home PHP-nya. Halaman home PHP ini digunakan jika data username dan password tadi valid, maka otomatis akan ditampilkan halaman home. Sini halaman home-nya sederhana saja. Dia hanya menampilkan data username dan bagian dari username. Pertama kita panggil fungsi session start untuk mengaktifkan session. Kemudian kita panggil juga file db.php untuk koneksi ke database. Kemudian kita ambil file session username, kemudian kita cek bagiannya dari tabel user di database e-commerce menggunakan fungsi MySQL eQuery. Jadi select all from user, cek user yang username-nya adalah username yang dari session tadi. Kemudian kita masukkan ke while, dicek isinya menggunakan fungsi MySQL fetch array. Oke, kemudian kita tampilkan datanya. Data username-nya dan bagiannya. Misalnya contohnya seperti ini ya. Nah, data bagian. Kemudian kita tampilkan juga satu menu untuk logout, ya, untuk logout. Oke, sederhana aja dulu. Oke, kita simpan dengan nama home.php. Oke, sekarang terakhir adalah kita buat halaman logout. Jadi kalau menu logout ini ditekan, diklik, maka dia akan logout kembali ke halaman login. Oke, pertama kita aktifkan session.
dan kita unset sessionnya. Yang akan di unset itu kan session username, kemudian kita hapus session semuanya, kemudian kebalik ke halaman login. Index.php kita simpan dengan nama logout. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke Firefox, kita coba panggil localhost, kemudian e-commerce. Nah, akan tampil halaman login ini. Kita masukkan misalnya yang tidak ada di database. Nah, dia akan terus meminta masukkan data username dan password. Tapi kalau kita masukkan data yang ada di di tabel user, dia akan masuk, akan ditampilkan username dan bagian dari username yang aktif. Kemudian di sini ada main logout. Kalau kita klik logout, maka dia akan balik lagi ke halaman login.